Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, dua kultivator sedang menuju ke tempat Wang Lin berada. Di perjalanan mereka berdua bercengkerama tentang masa lalu. Pada saat ini scene diperlihatkan di toko Wang Lin. Su Tao terbangun dalam keadaan linglung. Ketika melihat Wang Lin, ia langsung berlutut di tanah dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ia tidak dapat berkata apa-apa. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia bahkan tidak melihat ke arah Su Tao saat berkata, "Aku telah menyelamatkan hidupmu. Kau boleh pergi." Su Tao ragu sejenak sebelum bersujud beberapa kali lagi dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan mengingatnya selamanya." Ucap Su Tao sambil berjalan ke arah pintu dan bersiap untuk pergi. Tepat pada saat itu, Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, "Su Tao, kembalilah. Kita kedatangan tamu." Ucap Wang Lin sambil menyesap anggur di tangannya dan berkata dengan jelas. Ekspresi Su Tao sedikit berubah saat dia berdiri di samping Wang Lin. Matanya bergetar saat dia melihat ke arah pintu. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki pelan mendekat. Suara itu berasal dari langkah kaki kultivator kecil yang dilepaskan Wang Lin sebelumnya. Dan kultivator bertelinga besar. Su Tao segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia dapat segera mengenali bahwa kultivator bertelinga besar adalah orang yang memaksa raja untuk bersembunyi di dalam istana. Hatinya langsung kacau. Tetapi setelah melihat Wang Lin, dia memaksa dirinya untuk tidak mundur selangkah. Setelah kultivator kecil itu masuk ke dalam toko, dia langsung tertawa dan berteriak, "Guru, dialah yang telah melukaiku." Pada saat ini, kultivator kecil itu menoleh dan terkejut saat mendapati bahwa gurunya tidak sedang melihat orang itu, melainkan keukiran kayu di sekeliling mereka. Setelah melihat ukiran-ukiran di toko Wang Lin, kultivator bertelinga besar itu memahami tingkat kekuatan Wang Lin, kemudian dia berkata, "Sepertinya aku tidak salah. Setelah mendengar dari muridku, aku menduga bahwa ada orang lain yang berada di alam yang sama denganku. Orang lain yang berusaha mencapai tahap pembentukan jiwa di ibu kota." Wang Lin tersenyum diam-diam. Kultivator bertelinga besar itu tersenyum tipis. "Tuan, bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi dan melihat siapa di antara kita yang akan mencapai tahap pembentukan jiwa mistis terlebih dahulu?" Ucap kultivator bertelinga besar itu. Wang Lin tersenyum tipis pada kultivator bertelinga besar itu dan berkata, "Jika aku merasakan persaingan di hatiku, aku khawatir aku tidak akan pernah mencapai tahap pembentukan jiwa dalam hidupku. Rekan kultivator, kata-katamu sangat kejam." Kultivator bertelinga besar itu tertawa terbahak-bahak sambil melambaikan lengan bajunya dan menangkupkan kedua tangannya. Ia lalu berkata, "Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultivator sekaliber dirimu di sini. Bagus, namaku Zhao Wutai. Aku harus manggilmu apa?" Wang Lin mengambil kendi anggur dan meminumnya. Dia berkata, "Wang Lin." Zhao Wutai tersenyum dan berkata, "Rekan kultivator Wang, Anda pasti akan mencapai tahap pembentukan jiwa dalam waktu 100 tahun. Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda hari ini." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata, "Rekan kultivator Zhao berbicara terlalu dini. Dari sudut pandangku, apakah rekan kultivator Zhao dapat mencapai tahap pembentukan jiwa masih belum pasti. Tetapi muridmu itu pasti akan mati dalam 100 tahun. Mata Zhao Wutai berbinar, tetapi dia tetap diam. Sedangkan kultivator cilik itu, ia ingin menatap Wang Lin dengan tatapan tajam. Tetapi melihat bahwa gurunya tampak sangat mengenalnya, dia menahan amarahnya. Bahkan Su Tao merasa bahwa kata-kata Wang Lin agak berlebihan. Dia menjadi lebih berhati-hati. Dia takut kalau kultivator bertelinga besar itu akan menjadi murka lagi. Meskipun kultivator bertelinga besar itu tampak lembut sejak ia masuk, niatnya jahat sepanjang waktu. Setiap kata yang diucapkannya dan setiap tindakan yang dilakukannya dipenuhi dengan niat jahat. Awalnya, dia ingin membangkitkan sisi kompetitif Wang Lin. Jika dia berhasil, maka dia tidak perlu repot-repot dengan Wang Lin lagi karena untuk mencapai tahap pembentukan jiwa, seseorang harus berubah menjadi manusia biasa untuk memahami surga yang membutuhkan hati yang tenang. Begitu hati Wang Lin menjadi kompetitif, maka dia akan berhenti dan tidak akan pernah mencapai tahap pembentukan jiwa. Kultivator bertelinga besar, Zhao Wutai, tersenyum pahit saat melihat Wang Lin berdiri. Dia menggenggam tangannya, lalu ragu-ragu sebentar sebelum berkata kepada Su Tao, "Katakan pada rajamu untuk mengirimkan barang itu ke kuil dalam waktu 3 hari, dan aku akan melepaskannya." Ucap kultivator bertelinga besar itu.
Setelah itu, dia menatap Wang Lin sekali lagi sebelum berbalik untuk pergi. Si kultivator kecil itu benar-benar terkejut dan segera mengikuti tuannya. Ia merasa hari ini sangat aneh karena tuannya tidak bersikap seperti biasa dan tidak membalas dendam padanya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Wang Lin bahwa dia akan mati dalam 100 tahun. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat tuannya menatapnya dengan lembut dan hatinya tidak bisa menahan perasaan hangat. Fuer, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Mengapa kamu menyimpan permen itu dan tidak memakannya? Suara kultivator bertelinga besar itu lembut dan penuh dengan keyakinan. Mata pembudidaya kecil itu menjadi merah saat dia menjawab. Murid telah memutuskan untuk menyimpannya selamanya, ucap kultivator kecil itu. Kemudian Zhou Wuta mengusap kepala Fuer dan berjalan meninggalkan toko Wang Lin. 7 hari telah berlalu. Sejak Su Tao pergi, dia datang kembali bersama seorang pria parubaya yang berwajah bangsawan. Orang ini dengan hormat datang ke toko bersama Su Tao. Tidak peduli dengan statusnya, dia berlutut dan bersujud 3 kali. Mata Wang Lin mengamati orang itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa orang ini adalah atasan Su Tao, yang berarti bahwa inilah keagungan yang dicari oleh kultivator bertelinga besar itu. Di mata manusia biasa, yang mulia adalah seseorang yang jauh di atas mereka. Tetapi di mata Wang Lin, orang ini seperti seekor semut. Meskipun orang ini memiliki kultivasi, jika dia tidak dapat mencapai tahap pembentukan pondasi, maka dia tidak akan bisa lepas dari siklus hidup dan mati. Pria parubaya itu tampaknya sudah tahu sifat Wang Lin. Setelah bersujud, dia mengeluarkan sekantong barang dan menaruhnya di atas meja dengan hormat. Kemudian dia dan Su Tao pergi dengan hormat. Wang Lin masih belum mengatakan sepatah kata pun. Baru setelah mereka pergi, Wang Lin mengangkat kepalanya, dia mengambil tas itu dan memindainya dengan indera ilahinya untuk menemukan sejumlah besar batu roh di dalamnya. Waktu berlalu dengan cepat dan 5 tahun pun berlalu. Pada hari ini ayah dan Niu akhirnya tidak bisa lepas lagi dari siklus hidup dan mati. Bengkel besi itu tutup, bendera putih berkibar di luar bengkel, dan tangisan terdengar dari dalam. Wang Lin berdiri di luar tokonya sendiri sambil menatap toko besi itu. Dia tidak bisa tidak mengingat kejadian 20 tahun yang lalu saat pemuda yang baik hati itu mengundangnya ke rumah mereka untuk makan malam. Wang Lin juga tidak dapat melupakan bahwa karena pemuda yang bersemangat ini ingin memperluas tokonya, dia datang kepadanya dan dengan agak canggung meminta pinjaman uang. Selama lebih dari 20 tahun ini, Wang Lin bahkan tidak ingat berapa kali dia makan di rumah mereka. Namun hidup dan mati bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh Wang Lin. Menjadi tua dan meninggal karena usia tua adalah bagian dari pemahamannya tentang surga. Bahkan jika dia menggunakan beberapa metode yang menentang surga untuk memperpanjang hidup ayah dan Niu, hanya butuh beberapa tahun sebelum dia akhirnya diambil oleh siklus itu. Tidak hanya itu saja, karena hal itu pula lah, jiwanya akan menjadi rendah diri di dalam siklus hidup dan mati. Bagaimanapun, jiwa dan Niu sangat berbeda dengan jiwa Wang Suo. Wang Suo adalah seorang kultivator yang sudah merupakan jalan yang menantang surga. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk mengambil jiwanya dan memasukkannya ke dalam tubuh seorang wanita hamil. Tetapi dia tidak bisa melakukannya untuk ayah dan Niu. Wang Lin berdiri di depan tokonya dan mendesah. Tiba-tiba muncul bunga dengan kelopak hitam di tangannya. Ini bukan bunga biasa, tetapi bahan untuk pil pengusir roh. Jika seorang manusia baru saja meninggal dan jiwanya belum sepenuhnya terpencar, maka bunga ini dapat menyebabkan jiwanya menjadi lebih utuh dan memiliki lebih banyak kekuatan jiwa. Ia memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan keluarga yang baik di dalam sungai jiwa. Wang Lin berjalan menuju rumah Daniu. Di dalam rumah, beberapa bibi dan paman Daniu sedang berduka. Suasana suram memenuhi rumah. Ayah Daniu terbaring tenang di dalam peti matinya di halaman belakang rumah. Daniu dan istrinya berada di samping peti mati. Mata Daniu merah. Jelas terlihat bahwa ia hanya menangis. Di sampingnya berdiri seorang wanita lain. Dia adalah ibu Daniu. Hatinya juga dipenuhi kesedihan yang sangat mendalam ketika melihat suaminya di dalam peti mati dengan mata penuh keputusasaan. Wang Lin sudah menyadari lebih dari 20 tahun yang lalu bahwa hubungan antara pasangan ini sangat dalam. Begitu Wang Lin masuk, semua orang menunjukkan ekspresi hormat. Di jalan ini, Wang Lin sangat terkenal. Setelah ibu Daniu melihat Wang Lin, dia berkata, "Bibi memberi salam kepada kakak Wang." Wang Lin menghela nafas dan melangkah maju untuk membantunya berdiri. Kemudian, ia menerima dupa dari seseorang di dekatnya. Setelah menyalakan dupa, ia memberikan penghormatan kepada mendiang ayah Daniu. Saat dia memberi penghormatan, langit menjadi gelap. Namun kegelapan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa.
Asap hitam muncul di atas tubuh ayah dan Niu. Asap itu berkumpul hingga akhirnya membentuk sosok ayah dan Niu. Dia memeluk tubuhnya seolah-olah dia sangat kedinginan dan wajahnya sangat pucat. Seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Dia melas keliling dengan bingung hingga tatapannya jatuh kepada Wang Lin. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya kecuali Wang Lin. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan menghancurkan bunga hitam di tangannya menjadi bubuk hitam. Saat bubuk itu menghilang, ia berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terlihat oleh manusia dan mendarat di tubuh ayah dan Niu. Ayah dan Niu segera berhenti merasa kedinginan. Ia menatap Wang Lin dengan penuh rasa terima kasih. Dirinya yang sekarang akhirnya mengerti bahwa orang ini yang telah menjadi tetangganya selama lebih dari 20 tahun bukanlah manusia biasa. Jiwanya melayang di udara. Dia berlutut dan bersujud beberapa kali ke arah Wang Lin. Kemudian dia dengan enggan menatap istrinya dan Niu saat seluruh tubuhnya terangkat ke langit. Seolah-olah dia sedang memanjat tangga dan segera menghilang. Ayah, ibu, aku melihat kakek. Pada saat ini, sebuah suara kecil terdengar dari sudut. Putra Daniu yang sudah berusia 9 tahun menatap langit dengan ekspresi bingung. Namun tidak ada seorang pun yang percaya pada perkataan seorang anak kecil. Mata Wang Lin bergerak lagi. Kali ini tatapannya jatuh pada Daniu. Daniu dulunya adalah anak canggung yang menjulurkan kepalanya ke toko Wang Lin. Sekarang dia sudah dewasa. Dia tidak hanya menikah dan punya anak, tetapi dia bahkan mengirim orang tuanya ke liang lahat. Seperti halnya pohon kecil yang tumbuh perlahan selama lebih dari 20 tahun dan menjadi pohon kuat yang mampu bertahan terhadap cuaca. Memikirkan hal ini, hati Wang Lin tiba-tiba memperoleh sedikit pemahaman. Perasaan pemahaman ini menjadi semakin dalam. Dalam 20 tahun lebih menjadi manusia, Wang Lin untuk pertama kalinya merasakan gerbang untuk memahami surga. Wang Lin merasakan sesuatu yang berkesan di benaknya. Matanya memancarkan cahaya yang tak terbayangkan. Pada saat ini, dia bisa merasakan tubuhnya tiba-tiba mulai melayang. Tubuhnya perlahan melayang semakin tinggi. Saat ia melayang ke udara, ia melihat banyak sekali manusia. Dan di sekitar manusia-manusia ini, ia melihat energi misterius itu lagi. Ia dapat melihat energi ini di sekitar bunga dan pohon. Energi itu ada di sekitar segalanya. Kekuatan ini datang dari surga, dan Wang Lin secara tidak sadar ingin mencari sumber kekuatan tersebut. Secara bertahap, ia merasa dirinya melayang semakin tinggi, dan ibu kotanya pun semakin mengecil. Tak lama kemudian, kota itu menghilang, dan di hadapannya hanya ada planet berwarna coklat tanah. Sayangnya, bahkan sekarang, dia masih belum menemukan sumber kekuatan itu. Dia bisa merasakan kekuatan itu, bahkan di bintang-bintang. Tidak ada tempat yang tidak memilikinya. Kepribadian Wang Lin sangat keras kepala. Jika dia tidak keras kepala, dia tidak akan menghabiskan 400 tahun hanya untuk kembali ke Zhao dan membalas dendam pada keluarga Teng. Selain kerja keras, dia juga punya tekad. Dia tidak akan bisa berubah dari seorang kultivator kecil seperti dulu menjadi seperti sekarang jika dia tidak punya tekad. Sikap keras kepala dan tekad inilah yang membuatnya ingin mencari sumber energi ini. Dirinya saat ini sepenuhnya mengandalkan insting untuk mengendalikan perilakunya. Tubuhnya terbang semakin tinggi. Tetapi sebelum dia berjalan terlalu jauh dari planet coklat itu, sebuah batu raksasa seperti meteor terbang lewat. Di atas batu raksasa ini, duduk seorang lelaki tua berambut putih. Ketika dia melewati Wang Lin, dia berseru dan memperlihatkan ekspresi yang sangat tertarik. Aku tidak percaya ada seseorang yang bisa memahami sedalam itu di planet kultivasi yang terbuang ini. Namun dengan kultivasi jiwa baru lahirmu saja, bahkan jika kamu menggunakan pemahaman ini untuk mencapai tahap pembentukan jiwa, sebaiknya jangan terlalu serakah. Aku khawatir daun surgawi semacam ini akan memakan waktu jutaan tahun bagimu untuk menemukan sumbernya. Namun saat itu terjadi, tubuhmu sudah membusuk. Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Wang Lin terkejut karena matanya dipenuhi kebingungan. Orang tua itu tertawa. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan berteriak, "Namaku Tian Yunxi. Karena kita sudah bertemu, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Jika kau bisa keluar dari planet kultivasi yang terbuang ini dan datang menemuiku di planet Tianyun, maka aku akan menjadikanmu murid kehormatan selama 100 tahun." Lelaki tua itu mengarahkan tangan kanannya dan tubuh Wang Lin bergetar. Wang Lin merasa seolah-olah tubuhnya telah didorong oleh kekuatan yang kuat. Dia dengan cepat didorong kembali ke planet berwarna coklat tanah dan kembali ke dalam area aliansi 4. Ibu kota berubah dari titik kecil menjadi seukuran kukunya dan terus membesar. Dia segera kembali ke tokonya di dalam ibu kota. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya dipenuhi keringat. Bersamaan dengan keringat itu, tercium pula bau amis yang kuat. Sudah lama sekali tubuhnya tidak mengeluarkan bau busuk seperti ini. Terakhir kali adalah saat dia mencapai tahap Foundation Establishment.
Setelah memahami surga kali ini, tingkat kultivasi Wang Lin melonjak dari tahap tengah jiwa baru lahir ke puncak tahap akhir jiwa baru lahir. Dia hanya sedikit lagi dari tahap formasi jiwa. Hanya saja ketika dia memikirkan kejadian tadi, dia tidak bisa menahan rasa takut. Kalau bukan karena lelaki tua bernama Tian Yunse yang mendorongnya, dia pasti sudah kehilangan akal untuk mencari sumber itu. Kalau itu benar-benar terjadi, maka satu-satunya hasilnya adalah kematiannya. Memahami surga bukanlah hal yang damai, itu penuh dengan bahaya. Kali ini, Wang Lin akhirnya memahaminya. Meskipun dia masih belum mencapai tahap pembentukan jiwa, pemahamannya tentang surga telah meningkat pesat. Dia yakin bahwa dia tidak jauh dari tahap pembentukan jiwa. Pada saat ini, Wang Lin telah selesai mengukir patung pria parubaya itu dengan domainnya. Jelas bahwa domainnya meniru siklus hidup dan mati. Namun, dengan persepsi Wang Lin saat ini, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa jalan pria parubaya itu hanyalah tiruan. Jauh dari domain hidup dan mati yang sebenarnya. Itu karena jalan surgawi hidup dan mati bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh para kultivator formasi jiwa. Pada saat ini, ada peta bintang di dalam pikiran Wang Lin. Peta bintang itu ditinggalkan oleh kultivator tua, Tian Yunsi. Di dalam peta itu, ada sebuah planet yang beberapa kali lebih besar dari Suzaku. Ini adalah planet milik lelaki tua Tian Yunsi. Hanya saja, Wang Lin saat ini tidak mungkin pergi ke sana. Dia menghela nafas sambil menyesuaikan suasana hatinya dan kembali menjadi manusia biasa. Namun dalam benaknya, perasaan memahami jalan hidup dan mati adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakannya seumur hidupnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.